Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Triamdani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang modul yang saya bawa, yaitu tentang indeks harga untuk materi kelas 11 SMA. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga aktivitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat. Modul ini dibuat guna dijadikan untuk menjadi bahan ajar untuk pembelajaran siswa tingkat SMA atau SMK. Dalam modul ini disediakan materi pembelajaran serta tema yang saya buat secara sederhana, efektif, dan dapat dimengerti, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan modul ini. Yang pertama ada pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Lebih jauh, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga sekaligus suatu media guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. Poin kedua ada indeks harga adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar sebagai patokan dan rata-rata tahun X yang sedang diamati, sehingga kenaikan atau penurunan barang dapat diketahui. Kemudian ada ciri-ciri indeks. Beberapa hal yang menjadi ciri-ciri indeks harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. Kemudian penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa. Indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Kemudian penghitungan indeks harga dilakukan setelah penentuan tahun dasar. Dan yang terakhir ada penyusunan indeks harga dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Kemudian ada tujuan perhitungan indeks harga. Dalam perekonomian, perhitungan indeks harga memiliki tujuan serta fungsi. Pertama, tujuan perhitungan indeks harga adalah sebagai petunjuk untuk mengikuti kondisi perekonomian. Dari sini bisa didapatkan insight mengenai kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi lainnya. Kemudian, sebagai pedoman kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada setiap periode. Selain itu, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah untuk pedoman pembelian berbagai barang karena merepresentasikan dinamika perubahan harga. Kemudian fungsi indeks harga adalah sebagai deflator. Fungsi indeks harga adalah sebagai pedoman penetapan upah dan gaji, terutama berkaitan dengan angka inflasi, karena besaran gaji atau upah harus selalu disesuaikan dengan angka inflasi. Dan yang terakhir, bagi produsen, fungsi indeks harga adalah untuk memberikan estimasi biaya produksi yang dianggarkan. Di sini ada macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen yang pertama, terus kedua indeks harga implisit, indeks harga petani, dan indeks harga produsen. Penjelasan dari indeks harga konsumen adalah alat ukur yang digunakan BPS guna mengetahui nilai inflasi pada suatu periode. Indeks harga konsumen adalah indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen, sehingga yang diobservasi dalam indeks harga konsumen adalah aneka barang, jasa, perumahan, dan makanan. Kemudian ada indeks harga produsen. Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang atau jasa yang dikonsumsi di rumah tangga produsen. Indeks harga produsen atau producer price index
mengobservasi perubahan harga bahan-bahan baku pada rantai produksi rumah tangga produsen. Kemudian ada harga implisit. Pengertian dari indeks harga implisit adalah indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara perubahan ekonomi real dan nominal. Kemudian ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Pengertian indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah semua pengeluaran baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyusunan indeks harga. Yang pertama ada tujuan indeks harga. Tujuan perhitungan indeks harga adalah untuk mengetahui perbandingan atau perubahan variabel sosial dan ekonomi. Kemudian ada penetapan tahun dasar. Berkaitan dengan cara menghitung indeks harga, penetapan tahun dasar sangat penting agar diketahui perbandingan atau perubahan yang terjadi pada tiap periode. Kemudian ada pemilihan angka penimbang. Untuk mengetahui perbandingan suatu komoditas harus diperhatikan pula faktor-faktor kuantitas lain sebagai angka penimbang. Kemudian ada syarat dan sumber perbandingan data. Saat perumusan indeks harga harus diketahui lebih dulu jenis barang yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Di sini juga ada evaluasi. Yang pertama, perhitungan indeks harga jika mempunyai nilai lebih dari 1 berarti mengalami. Jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? Karena jika indeks harga lebih dari 1 atau 100% berarti harga mengalami kenaikan. Dan jika indeks harga kurang dari 1 atau 100% berarti harga mengalami penurunan. Soal yang kedua, ukuran statistik yang menunjukkan perubahan mengenai harga barang, baik harga satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan disebut dengan. Jawabannya adalah A. Karena indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan mengenai harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam. Soal yang ketiga, keadaan di mana tingkat harga barang di suatu negara secara umum cenderung naik, berarti harga tersebut mengalami. Jawabannya adalah A, yaitu inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Yang keempat, berikut ini yang bukan merupakan faktor adanya inflasi adalah. Jawabannya adalah E, karena poin E bukan merupakan faktor adanya inflasi. Yang kelima, kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing disebut dengan. Jawabannya adalah B, devaluasi. Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dari negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang di dalam negeri tetap stabil. Cukup sekian penjelasan modul indeks harga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.